Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Bapak Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi Sahamologi. Selamat pagi Pak Gembong. Selamat pagi, Mas Baik, Wiki. terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz Pak Gembong. Semoga sehat selalu. Ada 4 IPO hari ini, ada PT Diastika Biotek Indo Tbk dengan kode saham TEK, kemudian juga ada PT Trimitra Trans Persada Tbk dengan kode saham Blok, kemudian PT Meri Riana Edukasi Tbk dengan kode saham Meri, dan juga PT Prima Multiusaha Indonesia Tbk dengan kode saham PMUI. Dari 4 saham yang melakukan IPO hari ini, mana yang nampaknya mendapatkan perhatian Anda Pak Gembong? Sejauh ini Meri masuk top gainers. Mana yang Ya, menurut Anda kayaknya menarik begitu? oke, kita dua sisi. Sisi yang paling optimis adalah sisi Mary. Ya, kenapa? Karena dari sisi satu, ya prospek bisnisnya di sisi edukasi. Yang kedua dari sisi siapa strategic partnernya. Strategic partnernya di situ adalah salah satu Konglo, gitu kan, dan itu ya secara optimis market akan menjadi salah satu sentimen yang sangat-sangat positif. Efeknya ya otomatis dia akan arah beberapa hari. Kira-kira gitu, yang paling optimis. Yang Baik, paling yang dramatikalnya adalah PMUI, gitu kan. Kemarin kan sempat ada itu ya, sebelumnya mau tidak jadi untuk IPO terus jadi, terus awalnya dikasih 25% dan sekarang 100%, otomatis itu atau potensi akan ARB. baik. Itu tadi beberapa analisis terkait dengan saham yang baru melaksanakan IPO, 4 emiten di perdagangan ataupun di pembukaan market hari ini dari point of view Pak Gembong begitu ya. Baik, kalau kita lihat pergerakan IHSG sejauh ini masih bergerak menguat Pak Gembong. Apa saja yang menurut Anda nampaknya menjadi bekal optimisme lah terkait dengan mungkin tren penguatan yang sejauh ini juga masih bisa terlihat di IHSG di pukul 9:07 waktu Indonesia bagian Barat beberapa menit yang lalu. Yes, penguatan ini sifatnya adalah temporary. Kenapa? Karena sebenarnya pendukung utama dari penguatan ini adalah saham-saham yang basisnya kapitalisasi besar dengan ya konglomerasi yang menjadi basisnya. Nah, jadi sifatnya ada sifatnya sementara, makanya ini nanti di 6943 ataupun tidak akan tembus di level 7.000, tetapi turun pun juga akan sifatnya sedikit, gitu Hmm. kan, di 669-an, kira-kira seperti itu. Cuman range-nya akan tipis untuk sisi hari ini, karena fondasi dari market sendiri ya inflow investor asing masih belum kelihatan, hanya penopang dari saham-saham yang kapitalisasi besar dan konglomerasi saja. Baik, artinya secara penguatan akan cenderung menguat tapi tidak akan lebih dari level 7.000, kalaupun mengalami pelemahan tidak terlalu banyak begitu ya. Tapi yang menarik Betul. Pak Gembong adalah terkait dengan auto reject atas dari 2 saham yang melakukan IPO kemarin, ada Koin dan juga CDIA. Apa yang membuat investor nampaknya sangat tertarik sekali kepada 2 saham ini Pak Gembong? Oke, ini yang menarik. Yang pertama kita lihat the start-nya, yaitu CDIA. Itu salah satu ibaratnya 10 terbesar dari investor retail. Itu sekitar 193.000 investor yang masuk ke sana. Itu salah satu top 10. Yang kedua dari sisi ya siapa di balik CDIA. Ya, ini kan orang udah bicara terkait dengan konglomerasi Pak Joko Pangestu, ya, Brand, Cuan, PTRO, dan sekarang BRPT, terus ya CDIA ini. Artinya faktor sentimen ya grupnya itu yang menjadi penopang utama. Dan dari sisi di balik underwriter-nya juga berpengaruh, serta alokasi sahamnya. Itu hanya dikasih jatah sekitar 10% untuk investor, ya. Dan untuk yang mendapatkan itu nggak sampai sekitar beberapa lot saja. Jadi itu Hmm. yang akan membuat ya saham ini CDA itu akan naik beberapa hari berjilid-jilid. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, koin. Nah, ini menarik ya. Kalau biasanya itu market akan membandingkan market saham, ada market kripto. Nah, ini bursa kripto. Koin ini kan bursa kripto yang masuk ke sisi listing di IPO dan tanggapannya sangat positif dari sisi market. Nah, ini awalnya dibanding-bandingkan, sekarang disandingkan. Nah, ini dua yang menjadi rising star dari IPO kemarin.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Misalnya pagi hari ini ada ataupun beberapa saham yang direkomendasikan oleh Pak Gembong. Di antaranya adalah kami akan tampilkan di layar televisi saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini. Ada Telkom dengan rekomendasi buy dengan support di 1600 atau 1600 dengan resistensi di 2850, BBNI 3970 untuk level support dan 4300 untuk resistance. Kemudian ada Harum dengan level support di 790, resistance di 900, kemudian ada Cepin dengan support di 4840 dengan resistance di level 5000. Sebelum kita ke saham-saham pilihan, tadi kita sempat membahas mengenai CDA dan juga koin Pak Gembong. Secara valuasi masih murah atau tidak menurut Anda? Kalau bicara IPO, valuasi pasti mahal. Tapi bicara prospek dan momentum, ya ini yang menjadi inti poin dari sisi IPO itu. Nah, momentum dan prospek dua saham ini, terutama satu CDIA, itu akan cukup kuat karena satu dari sisi prospek bisnis, yang kedua ekosistem konglomerasinya, yang ketiga dari sisi harganya. Ya, di range antara 100 sampai 200 itu masih cukup murah. Ya, targetnya masih sangat jauh. Nah, ini ada hati-hati dari sisi FOMO. Kenapa? Karena posisinya investor untuk masuk ke sana belum bisa. Karena pasti akan arah beberapa hari. Nah, pada saat nanti ada kesempatan untuk masuk, mungkin seminggu atau minggu depan gitu kan, itu otomatis mungkin ada potensi untuk koreksi. Baik, oke. Itu dia beberapa analisis terkait dengan CDA dan juga koin yang IPO kemarin juga mengalami auto reject atas. Berikutnya ke saham-saham pilihan dari Anda, Pak Gembong, ada Telkom. Apa yang membuat Telkom menarik dari mata Anda, Pak Gembong? Oke, ada dua hal. Pertama dari sisi valuasi, Telkom dengan valuasi harga sekarang di 2.600-an, 2.600 sampai 2.700 itu berdasarkan 5 tahun terakhir itu valuasinya cukup murah. Target price-nya rata-rata Telkom itu di level 3.200 sampai 3.300 itu valuasi. Yang kedua dari sisi technical dan inflow investor asing, Telkom ini sudah mulai ada inflow asing, ya dia tidak bisa tembus di level support di 2.400, otomatis target berikutnya adalah 2.800 sampai 2.900. Itu sisi Telkom. Baik, secara investasi menengah ke panjang, Telkom menarik apa ya? Sangat menarik karena kemarin kan bicara sudah dividen. Memang ini tipikal yang kalau secara pertumbuhan itu kalau kita melihat harapan pertumbuhan 10% ke atas EPS-nya itu akan susah. Kenapa? Karena ini di level kayak semacam stuck gitu. Tetapi kembali lagi ya salah satu poin menarik dari sisi Telkom adalah dividennya rata-rata range antara di 5-6% secara rutin konsisten. Yang kedua dari sisi harganya saat ini technical base-nya 5 tahun terakhir ini cukup valuasinya cukup menarik baik dari sisi valuasi maupun sisi technical. Jadi di range angka 2.500 2.600 itu cukup atraktif dengan target 2.700 sampai 2.800 target minimal. Baik, dibandingkan peer-nya, mengapa Anda lebih tertarik terhadap Telkom, Pak Gembong? Ya, kalau dari sisi telco di situ ada XL, ya terus ada ISA dan lainnya. Jadi dari sisi peers-nya kita melihat bahwa fondasi struktural dari sisi Telkom fundamentalnya itu sangat stabil. Yang kedua dari sisi memang kalau melihat pertumbuhan IPS-nya dia tidak akan lebih dari 10 sampai 15% gitu kan. Karena memang pertumbuhannya akan stuck, tetapi posisi dividen ya, dan harganya saat ini di 5 tahun terakhir itu cukup murah. Itu yang membuat kita lebih tertarik Telkom daripada di peers-nya. Selain di Indosat maupun dari sisi XL. Baik, dari emiten sektor telekomunikasi plat merah, kita ke sektor perbankan plat merah juga ada BBNI. Pak Gembong, apa yang menarik dari BBNI? Ya, kalau dari sisi BNI kembali lagi dengan harga sekarang 4.000 dan sudah mulai ada tanda-tanda inflow investor asing, jadi itu menjadi fondasi kita. Ya, selama tidak menyentuh di bawah 4.000 itu cukup atraktif. Dan hari ini ya kemarin kalau kita lihat ya tadi di chart tersebut flow investor asing outflow-nya itu sudah mulai berkurang, harganya sudah masuk di level menarik atraktif di level 4.000 dan ini secara teknikal ya targetnya di 4.300 4.400. Tapi memang ini yang menarik, sentimen himbara terkait dengan ada kebijakan-kebijakan Danantara ini yang dan pemerintah terkait program-program yang membebani dari sisi sentimen negatif itu yang menjadi concern utama sih, terutama di sisi himbara. Baik, dari BBNI kita ke Harum, seperti apa Pak Gembong? Oke, dari sisi Harum ya ini salah satu yang atraktif. Kenapa? Karena dari sisi
ada mulai dari sisi rebound dari harga spotnya, ya mulai dari nikel, terus tembaga dan lainnya itu sudah cukup menarik batu bara. Nah, Harum harga saat ini di 790 sampai 800, ya target price-nya kita di level 850 sampai 900. Nah, dan sudah mulai transaksinya sudah mulai rame dan volumenya sudah mulai terbentuk. Jadi dengan harga 800 ini cukup menurut kita sangat atraktif. Oke, selain pertimbangan dari valuasi, ada alasan fundamental terkait dengan Harum mungkin? Ya, kita melihat dari sisi Harum, otomatis pendekatan dari fundamental, ya prospek dari sisi harga batu bara, terus dari sisi harga nikel itu otomatis juga akan di spot di harga globalnya udah mulai technical rebound. Jadi ini yang menjadi katalis positif buat salah satu emiten ini. Terus ketika lihat dari sisi 5 tahun terakhir dari sisi Harum, harga saat ini itu sudah sangat atraktif di harga 800, sebelumnya di 8 ribuan, nah 2 ribuan, sekarang di 800 itu cukup atraktif. Baik, dari Harum kita menuju ke saham pilihan terakhir dari Anda, Pak Gembong, ada Cepin seperti apa? Ya, kalau dari sisi Cepin, nah ini sudah mulai sektor consumer, terutama dari sisi program pemerintah, fokus utama di MBG, otomatis yang katalis positifnya ada. Yang kedua dari sisi perbaikan laporan keuangan. Nah, Cepin harga saat ini di 4.880-an sekitaran. Target selanjutnya di 5.000, optimis kita akan tercapai. Baik, beberapa saham yang sudah direkomendasikan Pak Gembong, diantaranya ada Telkom, BBNI, Harum, dan juga Cepin. Kita ke beberapa sentimen ataupun mungkin hal yang memang cukup menarik perhatian dari investor, Pak Gembong, mengenai keputusan Trump menaikkan tarif tembaga 50% terhadap emiten berbasis komoditas di Indonesia. Secara dampaknya seperti apa dan apa yang perlu dicermati ataupun mungkin ditelisik terkait dengan inilah? Oke, konsep dari Trump itu udah otomatis make America great again dengan menumbuhkan terutama sektor domestik, ya manufacturing. Nah, impor terbesar dari sisi mereka, satu baja, yang kedua tembaga, yang ketiga aluminium. Nah, ini dengan ada kebijakan tersebut rata-rata akan dinaikin 50%. Besi Baik. sudah kemarin di Juni, sekarang tembaga. Nah, tembaga dinaikin ya di 50%. Nah, import dari sisi Amerika, salah satunya Cina, suppliernya Cina, Indonesia, Chili. Nah, dengan adanya 50% kenaikan, otomatis ini menjadi katalis positif. Yang itu terbukti dari harga tembaga di spot itu all time high Baik. di atas $5, kira-kira seperti itu. Nah, sentimen positif dari harga tembaga ini akan menjadi katalis positif untuk emiten-emiten yang memproduksi tembaga dalam Ya. short jangka pendek seperti Aman, terus MDKA, Antam, itu menjadi katalis positif dari efek kenaikan Ya. harga tersebut. Baik, beberapa sentimen sudah dibahas dan juga beberapa rekomendasi sudah disampaikan. Semoga memang dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar hari ini. Pak Gembong, terima kasih sudah bergabung. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu Pak Gembong. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Vicky. Terima kasih. Baik, dan